Yuk. Biar begini denganmu saja aku bertahan, meskipun lelahku tetap berjalan bersama menyiksa. Namun tanpamu lebih Kayak gue mikirin bahwa namanya percintaan itu kan pasti ada atas bawah, ada belokan-belokan, kerikil gitu. Tapi kok bisa ya gue tetap stay sama dia? Ternyata ya namanya cinta sejati, kayak dalam hati kita ya kita akan menentukan dia adalah cinta sejatiku gitu. Ngerti gak sih? Itu yang gue rasain saat itu gitu. Terus akhirnya ciptalah ini. Dan waktu itu tuh bener-bener kita cuma nyari beberapa kata tuh kayak Allah sulitnya minta ampun. Akhirnya gue dipaksa buat makan. Gue gak mau makan karena menurut gue tuh kayak ayo dikit lagi kelar gitu loh, dikit. Gitu terus kayak gila gue dipaksa. Maksudnya makan aja deh dulu, ntar gue ngerasa kayak aduh dikit lagi kok, ngapain gue mesti makan dulu. Makan kan butuh waktu luang untuk makan. Waktu luang untuk ngabisin waktu lagi gitu loh. Akhirnya mentok, anjir gue makan. Abis makan lancar banget palaku, masuk langsung nih. Set, dan ini jadi denganmu saja aku bertahan, meskipun lelahku tetap berjalan bersama menyiksa. Namun tanpamu lebih menyakitkan. Mantap. Lagu ini tuh sebenarnya tentang hubungan yang toksik sebenarnya. Cuman meskipun toksik tapi kayak tetap nggak bisa move on gitu kalau misalnya si mereka ini harus berpisah, tetap akan kembali lagi ke pangkuan sang kekasih. Jadi kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Jadi gue sama Lini bikin ceritanya begitu, toxic, tapi yang satunya emang si either ceweknya atau cowoknya emang agak dumb, kayak terlalu bucin kurang lebih. Ya kayak gitulah. Itu cerita tentang lagunya. Untuk membuat musiknya dan lagunya, Jujur lagu ini emang kalau secara aransemen, secara musiknya gue lumayan ganti beberapa kali, kayak beatnya kayak gue harus ganti 4 kali kayaknya. Terus habis itu ada beberapa yang sempet bikin gue stres, ini harus gue isi apa lagi, karena gue sama Lini suka banget sama lagunya. Gue nggak pengen fail dan gue nggak pengen ada flaw-nya kayak gitu, jadi kayak lumayan agak challenging di lagu ini. Tidak enak tuh menyakitkan, ada gitunya. Namun tanpamu lebih menyakitkan. Nah, best. Ya, cukup. kenapa gue tiba-tiba kayak bersorak-sorak ria gitu tadi. Loh, Dan tidak bisa hilang. kayak bagus ya. Hah? Ada rockernya dikit. Tapi itu tidak disengaja loh. Gitu. Kalau yang kemarin-kemarin sih saya jawabnya nggak ada kendala. Dan memang nggak ada kendala gitu, karena lagu ini katanya yang udah paling siap dari segi nada. Ya kan? Tadi kamu bilang. Jadi udah paling siap, liriknya udah siap banget ya, nggak ada ganti-ganti. Terus mahal ini banget ya. Mahal ini banget. Iya, biasa kan mahal ini bikin on the spot. On the spot lirik, sekarang liriknya udah jadi. Wih, keren. Wow. Terus paling kita tadi ngerombak beberapa adlib, beberapa improvisasi. Kemudian itu jawabannya sama kan? Iya lagi. Terus habis itu kita tadi isi-isi backing. Apalagi ya, pokoknya semua berjalan lancar, sentosa deh hari ini. Sukses terus buat mahal ini, ye.
ini juga nggak Mahalini banget kan lagunya. Saya Mahalini, tau nggak sih lo? Mahalini tapi porsinya tuh porsi beda gitu. Kayak lo denger Mahalini tapi porsinya berbeda. Nah, tapi gue pengennya tetap setiap orang tuh mendengar ini tuh Mahalini gitu. Tapi bisa gini ya, oh sekarang gini ya gitu. Tapi tetap kita dengerin Mahalini. Itu sih lebih ke harapnya gitu. Tapi lebih ke pengen harapannya adalah oh ini Mahalini sih, tapi differentnya seru juga ya ternyata dia kayak ini. Itu yang aku harapin sih sebenarnya. Tuh, apalagi di album ini kan kayak awalnya tuh ditawarin kayak ini upbeatnya mau apa Lin, dan aku tuh kekeh untuk nggak mau upbeat. Kenapa kita berbeda harus upbeat sih, ngerti nggak sih? Kenapa kita berbeda ya udah berbeda aja, tapi kan berbeda nggak selalu harus upbeat gitu. Kayak misalnya kayak Rindu itu kan udah beda banget kan, Petra pas yang bermimpi, terus ini tuh kan musiknya udah kayak beda, bukan Mahalini. Ya ingat-ingat lagi tuh kan musiknya udah beda kan, cuman tetep yang nyanyi tuh tetep rasanya Mahalini. Itu loh, itu yang bisa dibilang menurut aku berbeda tapi nggak perlu upbeat juga gitu. Kayak itu udah aku lakukan di Fabula gitu, kayak nggak perlu aku lakukan di sini. Kayak aku di album ini tuh aku butuh benang merah aja tuh maksudnya semua musiknya itu punya benangnya sendiri gitu. Kalau Fabula tuh kan benangnya kemana-mana ya say, kesana lah ke situ. Nah itu kayak aku pengen satu album tuh berbenang merah gitu. Pas kita dengar semua tuh jadi satu kesatuan, tidak terlalu jomplang banget gitu.